Sobat Lima Waktu, kita kembali lagi masih bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Ibu Dr. Gigi Hanifah Listiarini MHM ya. Nah Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai tempat pembuangan sampah ya Bu ya. Nah kalau boleh kita tahu Bu, di Cimahi sendiri ada berapa banyak tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan sampah terakhir? Apakah ini sudah cukup mengakomodir limbah-limbah yang ada di Kota Cimahi? Terima kasih. Jadi sebetulnya untuk Cimahi ini kita tidak punya TPA. TPA itu tempat pembuangan akhir. Ya. Jadi saya tadi sudah utarakan bahwa TPA kita semuanya bergabung di Bandung Raya, yaitu di Sarimukti. Tapi kita punya TPS, tempat pengumpulan sampah sementara kemarin atau tempat. Nah ini ada di beberapa titik, kurang lebih ada di 8 titik di beberapa kelurahan, ada yang bergabung juga. Nah seperti di TPS Pasar Kuda, TPS Pasar Atas, kemudian Cilember, kemudian Lewi Goong kita ada juga, kemudian juga ada di Marimar, di Karangmekar, Setiamanah, ini ada beberapa, dan Melong, kemudian Lewi Gajah kita ada. Hanya tempat dulunya namanya adalah tempat pengumpulan sampah sementara untuk transit, kemudian dibawa ke TPA. Jadi dulu prinsip kita zaman dulu sampai terjadinya longsor Lewi Gajah itu adalah kumpul, angkut, buang. Nah, kumpulnya itu titiknya di TPS begitu. Tapi seperti ini mau cukup kapan? TPA kita lama-lama overload semua. Karena itu kita berubah nih pikirannya. Jangan hanya kumpul, angkut, buang. Kumpul, kelola, baru residunya kita buang. Iya betul, memang seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Kenapa kok baru terpikirkan sekarang? Yang dulu-dulu kemana aja gitu Bu? Sebetulnya yang dulu juga udah melakukan aksi, saya yakin. Jadi saya tidak memungkiri lagi juga bahwa yang dulu pendahulu kita juga melakukan itu sebetulnya. Tapi mungkin kita perlu optimalkan. Namanya satu sistem, satu manajemen persampahan itu adalah always develop. Jadi kita harus selalu berkembang begitu. Dulu pada waktu begitu longsornya Lewi Gajah, yang banyak digerakkan adalah melakukan composting, biogas, itu yang dilakukan. Karena yang tadi skema atau sistem sampah kita atau bentuk jenis sampah kita tuh lebih banyak organik. Nah, itulah yang dikejar dari dulu gitu. Tapi memang dulu ada bottleneck-nya. Begitu masyarakat mau selesai membuat kompos over, mau diapain nih komposnya? Nah, ini akhirnya kan mereka nggak semangat lagi, akhirnya hilang lagi. Nah, setelah saya pelajari, kita berjalan, ternyata kita tidak bisa kumpul angkut buang karena Sarimuktinya udah teriak-teriak ya. Sebentar lagi mau ditutup juga mungkin ya, karena ada over capacity, sudah lebih daripada 800% over capacity-nya. Nah, karena itu kita harus bisa bersama-sama mengurangi. Kita coba pakai 5 pendekatan sebetulnya. Apa tuh? Nah, yaitu kelembagaannya harus jelas siapa yang akan melakukan ini. Selama ini hanya UPTD pengangkutan saja. Nah, sekarang sudah kami tambahin, dia tidak hanya mengangkut tapi melakukan pengolahan. Nah, itu nanti yang akan membawai TPS tadi yang Ibu tanyakan. Nanti setelah itu ya, kemudian UPTD-nya harus jelas, kemudian operasionalnya mau seperti apa. Nah, di middle ini kita harus dibantu alat. Nah, ada beberapa alat yang kita support di beberapa TPS. Nah, upscaling lah bahasa kerennya ya. Kemudian komunitas, bagaimana komunitas harus bisa pemberdayaan masyarakat mutlak. Bila sampah, bank sampah unit itu menjadi salah satu solusi yang mereka harus lakukan. Kemudian yang keempat adalah pendanaan. Nah, pendanaan juga kita mau teriak-teriak kalau pendanaan dari pengolahan sampah ini nggak optimal, ya gimana tuh? Betul. Nah, ini yang polluter pays principle, ini yang saya kerja. Kemudian yang terakhir adalah regulasi. Law enforcement menjadi penting. Karena yang taat terus, saya ngurusin yang nggak taat sampai buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, ini PR. PR. Masih banyak Bu PR-nya Bu? Iya, banyak sekali. Lebih banyak PR-nya ya. Jadi minimal dengan 5 aspek ini yang kita garap bersama-sama. Kalau misalnya tadi Bu Rini bilang katanya ada TPS Santiong yang dimiliki oleh Kota Cimahi ya. Nah, Bu, kita juga pengen tahu mengenai bagaimana proses pengelolaan sampah di TPS Santiong gitu. Jadi sebetulnya tadi saya katakan kumpul, angkut, buang. Sekarang kita harus kumpul, kelola dulu. Kelola itu dengan pendekatan mesin tentunya kalau di middle, di tengah. Jadi kalau kita berbicara dulu masyarakat pilah sampah dengan composting selesai di sana, ada sisa kan, ini dibawa ke tengah.
Ke tengah itu ya tanggung jawabnya kami TPA. Itu dengan TPS tadi yang itu katakan. Nah, kami punya TPS di Santiong yang saat ini masih di bawah Kementerian PU dan insya Allah ini nanti tahun ini pertengahan akan diserahkan ke kami. Itu adalah mengolah sampah menjadi RDF dan biomas. RDF itu Refuse Derived Fuel. Jadi untuk pengganti batu bara. Jadi bisa untuk digunakan bahan bakar ini ternyata. Termasuk nanti organik yang memang jadi organik nanti akan sebagian dipakai untuk pakan maggot karena kami punya site lagi di Lebak Saat itu untuk mengelola maggot kurang lebih targetnya adalah 10 ton per hari. Jadi kenapa maggot? Karena maggot itu paling rakus makan sampah. Paling rakus ya. Jadi perbandingannya bisa 1:1. Wah, luar biasa. Nah, kemudian ini karena berhubungan ya antara kenapa saya harus menerangkan dua karena Santiong dan Lebak Saat saling berhubungan. Nah, kemudian yang di Santiong ini semuanya itu kita keringkan dengan moisture of content-nya adalah kurang lebih di 20 sampai 30. Kemudian juga ukurannya sasahannya itu cukup 5x5 dan ini kami kirim ke Indosemen. Jadi Indosemen ini akan digunakan sebagai bahan pengganti batu bara. Bahan pengganti batu bara. Jadi kan sekarang juga semua industri dituntut untuk green industry. Bagaimana industri itu menggunakan energi terbarukan. Tidak boleh banyak menggunakan energi fosil. Nah, itulah alhamdulillah Indosemen sudah oke dan insya Allah nanti tanggal 22 kita akan sign PKS. MOU-nya sudah. Memorandum of Understanding-nya sudah, kita masuk ke perjanjian kerjasama, jadi sudah lebih mengikatkan diri dengan Indosemen. Nanti kalau memenuhi requirement dia akan bayar ke kami. Nah, gitu. Jadi bayarnya juga nggak bisa F to F, tapi minimal tidak menjadi sampah. Intinya kami tidak membuang ke titik dari hasil itu. Berarti itu termasuk inovasi yang terbaru ya Bu ya. Inovasi terbaru yang dimiliki untuk bidang pengelolaan sampah. Nah, dengan tadi peralatan kan kata Ibu bilang juga butuh teknologi ya Bu ya, alatnya. Nah, ini kalau untuk di TPS Santiong sendiri ada teknologi apa aja Bu yang sudah ada untuk mengelola sampah dan apa yang kedepannya yang pengen dibuat teknologi apa lagi dalam pengelolaan sampah? Jadi untuk di Santiong ini sebetulnya kita pendekatannya adalah pendekatan mekanikal, bukan pendekatan thermal. Jadi sebenarnya teknologi sampah itu kalau kita bagi dua itu ada dua ini ya, dua mazhab itu. Mazhab yang pertama adalah mechanical dengan dia tidak menggunakan thermal, yang satu thermal. Thermal itu pirolisis dibakar. Nah, untuk yang pertama adalah kita nanti sampah itu dicacah. Kemudian nanti akan yang organik digibrik dulu. Gibrik itu adalah alat pilah Bu, sebetulnya pilah sampah yang berat jenisnya berat itu akan turun. Itu namanya gibrik kalau bahasanya paling gampang, bukan ngegibrik begini ya, gibrik aja. Nah, dari gibrik kemudian nanti akan terpilah, organiknya turun, anorganiknya jalan. Kita masukin dulu ke mesin sentris, dikeringkan sedikit baru dicacah. Tapi sebelum itu kami tetap lakukan pilah dulu menggunakan conveyor belt. Conveyor belt itu untuk melihat ada jenis-jenis yang tidak boleh masuk, misalnya kain. Ini di Cimahi ini volume sampah kain cukup tinggi. Iya, jadi misalnya ada jin yang rusak, kaos yang rusak itu masih dimasukin Bu. Nah, ini harus diambil karena nanti akan menghambat proses mekanikalnya. Itu ya, jadi itu. Kemudian besi kami sudah dibantu dengan magnetic sparator. Jadi nanti setelah dipilah nanti akan masukin magnetic sparator, itu akan ambil yang besinya diambil. Nah, nanti besinya kan ada yang pemulung juga mau kalau besi ya. Mau banget. Nah, baru kemudian masuk ke gibrik. Di gibrik terpilah, anorganiknya lari ke sentris di crusher sudah siap. Nah, memang ada yang masih belum optimal. Apalagi di musim hujan ini adalah moisture of content. Jadi kandungan airnya itu masih cukup tinggi. Sementara di pabrik semen itu akan menerima kalau di bawah 30. Jadi harus dikeringkan dulu ya. Keringan. Nah, sekarang ya masih seperti kalau kita ngehelar gabah ya. Jadi habis panen digelarin dulu. Tapi mudah-mudahan ini juga kami mencari teknologi yang tepat lagi untuk proses pengeringan, dan kami sudah berkomunikasi. Kebetulan kami bimbingannya juga luar biasa dari mantan Bupati Banyumas, Pak Usen, yang viral di mana-mana. Beliau masih selalu update, dan saya tanyakan, Pak, kira-kira
apalagi seperti apa ini supaya hasilnya lebih optimal. Nah itu jadi kita sudah ada pembahasan gitu ya. Jadi kita nanti akan membutuhkan satu namanya kiln, satu alat yang saya sudah melihat juga beliau membuat di Magelang. Kiln itu adalah memasukkan sampahnya yang tadi basah itu di tengah, kemudian di luarnya ada pemanasnya, itu masuk terus ke satu cerobong begini dan nanti keluarnya MC-nya sudah terpenuhi. Udah terpenuhi luar biasa. Kayaknya memang harus segera dipenuhi ya Bu ya. Betul, karena kadang-kadang kalau misalnya untuk melihat masyarakat yang bandel ya susah juga. Jadi memang harus sesegera mungkin alatnya mudah-mudahan bisa disediakan gitu ya Bu ya. Oke, kalau nggak salah nanti juga Bapak Menteri juga berkunjung juga ke Santiong untuk melihat proses ini gitu ya Bu ya. Betul. Jadi kan sebetulnya begini ya. Kalau kita berbicara permasalahan sampah di Indonesia ini ada banyak kementerian yang berperan. Nah, untuk Kementerian Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampahnya dan pilah sampahnya. Tapi teknologi itu ada di Kementerian PU. Nah, makanya kami di Santiong ini dibangun oleh Kementerian PU. Nah, ini kan harus berkolaborasi. Tadi kan kolaborasi menuju Indonesia bersih. Nah, oleh karena itu nanti di pasar Pak Menteri akan didampingi oleh Wamendak, Wakil Menteri Perdagangan, insya Allah akan hadir, sudah confirm, dan nanti di Santiong itu akan hadir minimal dirjen dari Kementerian PU. Atau mudah-mudahan Pak Menterinya atau Wamennya juga, Ibu Wamen bisa hadir juga. Iya, gitu. Iya, memang dibutuhkan kolaborasi, makanya ada berbagai macam pihak yang bisa dilakukan untuk bersama-sama membuat minimal Cimahi menjadi bersih ya. Mudah-mudahan Cimahi juga bisa menjadi percontohan untuk kota-kota yang lainnya gitu ya Bu ya. Oke. Ya kita akan rehat lagi sejenak dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.